Indonesia adalah negeri dengan keberagaman budaya yang begitu kaya. Di tengah keberagaman itu, berdiri dua keraton yang menjadi saksi sejarah tanah Jawa, yaitu Keraton Kasunanan Surakarta dan Keraton Kesultanan Ngayogyakarta. Dalam video ini, kita akan mengenal sejarah, arsitektur, serta filosofi kedua keraton ini. Melihat perbedaan dan persamaan yang menjadikan keduanya sangat istimewa. Semua bermula dari Kesultanan Mataram Islam, yang pada masanya berpusat di Kota Gede, Yogyakarta, dengan wilayah kekuasaan hampir mencakup seluruh Pulau Jawa. Namun, perjalanan panjang yang diwarnai konflik memaksa pusat pemerintahan Mataram berpindah ke Kartasura. Inilah yang menjadi cikal bakal Keraton Surakarta. Ada 3 pilihan lokasi pendiriannya, yaitu Desa Kadipolo, Desa Sala dan Desa Sewu. Pada akhirnya, Desa Sala terpilih karena memiliki nilai spiritual yang baik dan berada dekat dengan Sungai Bengawan Solo, jalur transportasi utama pada masa itu. Perancang bangunannya adalah Pangeran Mangkubumi, yang kemudian dikenal sebagai Sultan Hamengkubuwono I. Namun, bagaimana akhirnya kedua keraton ini terpisah? Jawabannya ada pada konflik panjang perang saudara yang memuncak pada Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini ditandatangani pada 13 Februari 1755 di Desa Giyanti, Karanganyar, Jawa Tengah. Melalui Perjanjian Giyanti, wilayah Kesultanan Mataram terbagi menjadi 2. Surakarta dipimpin oleh Pakubuwono III, sementara Yogyakarta dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I. Saat itu, Yogyakarta belum memiliki keraton, sehingga lokasi peristirahatan Susuhunan Pakubuwono II dipilih sebagai tempat pendirian Keraton Yogyakarta. Menariknya, pembangunan keraton ini hanya memakan waktu 1 tahun, berkat pengalaman Hamengkubuwono I saat ikut membangun Keraton Surakarta sebelumnya. Keraton Surakarta mengusung konsep mancapat atau sadulur papat kalima pancar. Filosofi ini menggambarkan susunan 4 penjuru mata angin yang bertemu di satu titik pusat. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, titik pusat tersebut dijaga oleh 4 dewa yang melambangkan kekuatan dan peran berbeda. Didominasi oleh bangunan fisik keraton, sebagai simbol kehidupan manusia yang terhubung dengan dunia nyata. Berhubungan dengan penciptaan alam semesta dan upacara adat keagamaan. Semakin ke arah selatan, maknanya semakin sakral. Sementara itu, Keraton Yogyakarta menggunakan konsep sumbu imajiner, garis hayal yang membentang dari utara ke selatan. Utara mengacu pada Gunung Merapi, sementara selatan mengarah ke pantai selatan. Dari panggung Krapyak hingga keraton, perjalanan ini menggambarkan siklus hidup manusia, dari lahir hingga memiliki keturunan. Sementara itu, dari Tugu Yogyakarta ke keraton, melambangkan perjalanan manusia setelah meninggal, menuju ke hadapan Sang Pencipta. Tata letak keraton di Jawa, syarat dengan filosofi yang mencerminkan akulturasi Islam dan kearifan lokal Jawa. Sebagai pusat budaya dan spiritual, keraton memainkan peran penting dalam tata ruang kota kuno, menggambarkan hubungan manusia dengan sesama, alam, dan Sang Pencipta. Secara keseluruhan, tata letak keraton melambangkan perjalanan hidup manusia dari dunia menuju Sang Pencipta. Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta memiliki pola tata ruang yang serupa. Hal ini menunjukkan hubungan erat yang terjalin di antara keduanya. Konsep tata letak keraton diawali dengan gerbang utama sebagai pintu masuk. Meski memiliki fungsi yang sama, setiap gerbang mengandung filosofi unik. Baik Keraton Surakarta maupun Yogyakarta mengusung konsep Imago Mundi, yang menempatkan kompleks utama sebagai pusat filosofis. Kompleks ini dikelilingi bangunan pendukung, mencerminkan keraton sebagai citra dunia dengan energi yang berpusat ke inti. Di Keraton Kasunanan Surakarta, tatanan kompleks dari utara ke selatan yaitu 1. Alun-alun utara 2. Sasana Sumewa dan Siti Hinggil Utara 4. Sri Menganti Utara 5. Kedaton 6. Sri Manganti Selatan 7. Kamagangan
8. Siti Hinggil Selatan. 9. Alun-alun Selatan. Sementara itu, Keraton Yogyakarta dirancang mengikuti garis imajiner yang menghubungkan Gunung Merapi di utara dan pantai selatan. Filosofi ini menggambarkan perjalanan manusia dari lahir hingga kembali kepada Sang Pencipta. Keraton Yogyakarta dibangun secara hierarki, dengan struktur bangunan serupa Keraton Surakarta meski beberapa fungsi berbeda. Lokasi keraton dipilih dekat sumber mata air Umbul Pacetokan, simbol kehidupan. Kompleks utama Keraton Yogyakarta terdiri dari 1. Alun-alun Utara. 2. Titi Hinggil Utara. 3. Kamandungan Utara. 4. Sri Manganti Utara. 5. Kedaton. 6. Sri Manganti Selatan. 7. Kamagangan. 8. Siti Hinggil Selatan. 9. Alun-alun Selatan. Alun-alun Utara, Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Alun-alun Utara memiliki makna filosofi kehidupan manusia yang terdiri dari siang dan malam, suka dan duka yang bersifat sementara. Keraton Surakarta, terdapat 2 pohon beringin besar, Joyondaru dan Dewandaru, diapit oleh ringin wak dan ringin jenggot. Ini melambangkan kedewasaan seseorang yang berani menyatakan isi hatinya kepada lawan jenis. Dahulu digunakan untuk rampokan macan, adu harimau, kini beralih fungsi untuk upacara tradisional seperti sekaten dan maulid Nabi. Sedangkan Keraton Yogyakarta, terdapat 2 pohon beringin serupa, melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan. Permukaannya ditutup pasir putih, menggambarkan padang mahsyar. Alun-alun ini juga menjadi tempat rakyat menyampaikan keluhan kepada Sultan melalui tradisi Pepe. Titi Hinggil Utara, Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Di Keraton Surakarta, pusat daya magis terdapat di Bangsal Swayana yang berfungsi untuk pertemuan resmi. Sedangkan Keraton Yogyakarta, pusatnya adalah Bangsal Siti Hinggil, digunakan untuk upacara Jumenengan Dalem, kenaikan tahta Sultan. Kemandungan Utara Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Kompleks ini berfungsi sebagai gerbang utama dan area transisi menuju keraton. Pada Keraton Yogyakarta, gerbang utama disebut Regol Brojonolo, dengan Bangsal Pacaosan sebagai pos penjagaan, serta Bangsal Ponconiti yang berfungsi sebagai pengadilan. Sedangkan pada Keraton Surakarta, gerbang disebut Kori Brajanala Lor dan Bangsal Penjagaan Bangsal Wisamarta. Berbeda dengan Jogja, Surakarta tidak memiliki bangunan pengadilan di kompleks ini. Sri Manganti Utara, Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Bangsal Sri Manganti melambangkan kebijaksanaan, penghormatan, dan harmoni. Ini adalah tempat persinggahan tamu kehormatan sebelum bertemu raja. Pada Keraton Yogyakarta, disebut Bangsal Sri Manganti, digunakan untuk menerima tamu penting dan acara seni budaya. Sedangkan di Keraton Surakarta, disebut Bangsal Marakata, digunakan sebagai tempat para pejabat keraton menghadap raja. Perbedaan utama dari keduanya adalah Keraton Surakarta memiliki Bangsal Marcukunda sebagai tempat pengadilan, sedangkan Keraton Yogyakarta hanya memiliki Bangsal Trajumas. Kompleks Kedaton, Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Kompleks Kedaton merupakan inti dari keraton seluruhnya. Pelataran Kedaton dilindungi dengan pohon sawo kecik, yang dimaknai sebagai sarwa becik atau serba baik, untuk mengingatkan manusia agar tetap berperilaku baik dalam segala aspek kehidupan. Di Keraton Yogyakarta, pusatnya adalah Bangsal Kencono, yang digunakan sebagai tempat tinggal sultan dan pertemuan penting. Sedangkan di Keraton Surakarta, terdapat Bangsal Maligi yang juga merupakan bagian dari Sasana Sewaka, tempat para pejabat menghadap raja. Filosofi kompleks ini mencerminkan pengendalian hawa nafsu sebagai simbol manusia yang di Keraton Surakarta terdapat lukisan kuda yang menarik kereta. Lukisan itu memiliki makna, manusia adalah hewannya hewan, dengan makna bahwa manusia adalah kusirnya.
Jika kusir itu melepaskan kendalinya dari kuda, maka kuda itu akan berjalan sendiri tanpa akal pikiran. Keempat kuda itu melambangkan hawa nafsu, dan kusir adalah akal pikiran. Sri Manganti Selatan dan Kemagangan Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Sri Manganti Selatan pada Keraton Surakarta terletak di bagian selatan dari kompleks keraton dan sering digunakan sebagai tempat pertemuan, audiensi, atau persiapan dalam acara-acara adat dan keagamaan. Posisi ini mencerminkan harmoni antara manusia dan semesta, di mana selatan melambangkan fase perjalanan hidup manusia menuju akhir yang lebih spiritual. Sedangkan Keraton Yogyakarta tidak memiliki Sri Manganti Selatan, melainkan Regol Kemagangan. Regol Kemagangan merupakan simbol peralihan antara dunia luar, yang penuh dengan sifat duniawi, dan dunia dalam, keraton, yang sakral dan spiritual. Kemandungan Selatan, Keraton Yogyakarta. Dalam kosmologi Jawa, Kemandungan Selatan terletak di antara dunia luar dan dunia sakral. Fungsinya adalah sebagai area transisi sebelum seseorang memasuki area inti keraton. Posisi ini mencerminkan dualitas dalam kehidupan manusia, duniawi dan spiritual. Kemandungan adalah tempat untuk menenangkan nafsu duniawi sebelum melangkah ke tahap spiritual yang lebih tinggi. Keraton Surakarta tidak memiliki kemandungan seperti Keraton Yogyakarta. Alun-alun selatan Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Alun-alun kidul melambangkan pengendalian diri dan keseimbangan hidup. Di Keraton Surakarta terdapat 2 pohon beringin sebagai simbol kekuatan pengendalian diri. Dahulu digunakan untuk latihan perang, kini menjadi tempat berkumpul masyarakat. Sedangkan di Keraton Yogyakarta kedua pohon beringinnya dikenal sebagai supit urang, melambangkan mikrokosmos dan makrokosmos. Jalan di antara pohon dipercaya sebagai simbol keberanian menyatakan isi hati, sekaligus mitos terkabulnya hajat. Terdapat berbagai jenis ornamen dan bentuk bangunan di Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Beberapa di antaranya memiliki persamaan atau perbedaan pada motif dan pada aplikasi bangunan. Contoh yang paling dominan antara lain terdapat pada warna bangunan. Warna bangunan pada Keraton Yogyakarta dominan hijau yang melambangkan kesuburan. Sedangkan pada Keraton Surakarta lebih dominan warna biru yang melambangkan langit yang tinggi, yang menggambarkan kedudukan bahwa Keraton Surakarta lebih tinggi dari Keraton Yogyakarta. Bentuk bangunan. Jika dilihat lebih mendalam, arsitektur Keraton Surakarta memiliki pengaruh arsitektur Eropa yang lebih kental dibandingkan dengan Keraton Yogyakarta. Contohnya dapat dilihat dari fasad Beelbang di kedua keraton. Bentuk fasad Beelbang di Keraton Surakarta menyerupai bentuk Pantheon di Yunani, ditambah dengan lengkungan pada bukaan ala gaya Romaneska. Sedangkan di Keraton Yogyakarta, tipologi bangunan tersebut adalah bel sesuai namanya yang memiliki ciri di antara tipologi bangsal yang terbuka dengan tipologi gedong yang memiliki dinding. Ornamen. Ornamen dalam keraton memiliki banyak motif sulur atau yang dikenal pula sebagai motif lunglungan yang menyimbolkan kesuburan. Di dalam kompleks Keraton Yogyakarta, terdapat ornamen naga yang menggambarkan 2 naga yang menyatu. Ornamen ini sebenarnya mengungkapkan sebuah sengkalan yang terdengar dalam kata-kata Dwi Naga Rasa Tunggal dan Dwi Naga Rasa Wani. Terdapat ornamen naga juga di Keraton Surakarta. Tepatnya di puncak panggung Sanggabuana, terdapat sebuah ornamen berbentuk sosok manusia yang mengendarai naga. Sengkalan tahun yang terukir di sana, Naga Muluk Tinitihan Jalma, menyimpan makna 1708 tahun Jawa, tahun pembangunan panggung Sanggabuana. Simbol Keraton. Keraton Yogyakarta memiliki sebuah simbol yang syarat akan makna, yaitu Praja Cihna. Kata ini bersumber dari bahasa Sanskerta, di mana Praja mengandung arti abdi negara, dan Cihna merujuk pada sifat sejati. Jika secara harfiah digabungkan, Praja Cihna bermakna sifat sejati seorang abdi negara.
Sedangkan Keraton Surakarta menggunakan simbol Radya Laksana. Makna filosofis yang terkandung dalam Radya Laksana adalah Makutha atau mahkota, dasar biru muda, warna dasar putih dan biru, surya atau matahari, sasangka atau bulan, sudama atau bintang, jagat atau bumi, paku, padi dan kapas serta pita merah. Motif ornamen ukir yang sering terpampang di banyak tiang yang menyangga bangsal-bangsal di Keraton Yogyakarta memiliki susunan berupa tumpal yang paling atas, lalu sorotan, mirong, praba, dan yang di bagian bawah tiang adalah saton. Begitu pula dengan susunannya, di Keraton Surakarta, bangsal Manguntur Tangkil memiliki komposisi corak kolom banyu tetes, praba, sorotan, banyu tetes, sorotan, dan sorotan lagi. Tiap motif tersebut juga ramai dengan ukiran di dalamnya.